Bahasa kita, kalau bukan tanah saya masa saya mau wakafkan? Dari mana ceritanya kamu punya tanah ini? Ini warisan dari orang tua saya yang telah meninggal. Oh begitu, jangan diwakafkan, saya beli saja. Kok Nabi nggak mau menerima wakaf? Bukannya nggak mau, cuma masalahnya ini yang mewakafkan anak kecil, anak yatim, pikirannya belum mateng. Jangan sampai nanti dia udah gede dia nyesel. Coba dulu tuh tanah nggak diwakafkan, sekarang semeter harganya, wah. Kan ada tuh orang nyesel tanah diwakafkan. Yang nyesel bukan yang mewakafkan, yang nyesel anak cucunya. Udah gitu belum balik nama, mewakafkan cuma pakai bahasa lisan, akhirnya digugat lagi oleh anak cucu. Pengurus masjid dituduh nyerobot tanah kakeknya. Jangan sembarangan nuduh nyerobot. Ya buktinya mana kalau memang kakek saya itu mewakafkan tanahnya buat masjid? Bukti apa maksudnya? Ya bukti tertulis. Mana? Orang dulu mah nggak pakai tulis-tulis. Orang dulu mah ngomong begitu aja. Dia diri di atas tanah, dah bikin di masjid sini. Mau berapa meter terserah. Kan begitu. Akhirnya digugat. Menang dia ke pengadilan. Kenapa? Ya mau sertifikat masih atas nama kakeknya. Nah itu contoh. Jadi Rasulullah memanfaatkan bahan yang ada, bahan-bahan bangunan yang ada. Pasir ada di situ, batu ada di situ, apalagi kayu ada di situ. Nah, semen ada nggak? Ya ada lah sejenis semen. Bahkan membangunnya kerja bakti, nggak pakai bayar tukang. Kalau sekarang kan yang mahal tukang. Iya. Bahkan Nabi kerja bakti, bukan cuma ngatur-ngatur saja. Nabi bawa batu bata yang ditumpuk di sana, dibawa kemari, balik lagi, bawa lagi, balik lagi, bawa lagi. Yang muda-muda aja sudah istirahat, Nabi masih terus bawa. Sehingga yang muda-muda itu jadi malu. Kita yang muda-muda kok udah istirahat, Nabi yang lebih senior meskipun udah capek masih terus bawa. Akhirnya yang muda itu ada yang bangun dari tempat duduknya menghampiri Nabi yang lagi bawa batu bata. Ya Rasul, engkau nampak sudah lelah, istirahatlah, serahkan batu itu kepada saya. Kalau bapak lebih senior, ada anak muda begitu, bapak bilang apa? Ini baru anak muda namanya nih, bawa gitu. Nabi ternyata nggak begitu. Apa kata Nabi? Kalau kamu masih mau bawa, itu di sana masih banyak. Yang ini tetap saya bawa. Begitu Masjid Nabawi dibangun. Jadi ini isyarat betapa pentingnya masjid bagi kaum muslimin. Ternyata orang munafik dalam perkembangannya memperhatikan kenapa Nabi makin maju, kenapa umatnya makin kuat, makin berkembang. Mungkin karena Nabi membangun masjid. Akhirnya orang munafik itu pun membangun masjid. Membangun masjidnya untuk
kemudaratan untuk memecah belah kaum muslimin. Ini hati-hati, bisa jadi ada orang membangun masjid maksudnya memang untuk memecah belah. Kenapa bikin masjid lagi? Habis beda kita sama dia. Beda apa? Kita kunut, dia nggak kunut. Kita nggak kunut, dia kunut. Kita 11, dia 23. Atau kita 23, dia 11. Bahkan ada masjid, ini kejadian. Kalau taraweh 23 sama witir. Tapi ada jamaah yang udah 8 pulang dia. Diperhatikan. 8 pulang. Akhirnya pengurus masjid bilang apa sama anak muda itu? Lu kalau mau taraweh cuma 8, mendingan jangan sholat di sini lo. Nggak boleh begitu. Nah, akhirnya orang munafik bangun masjid. Dia tutup maksud busuknya itu dengan cara bagaimana? Dia menemui Nabi. Ya Rasul, kami sedang membangun masjid, hampir selesai. Kalau bahasa bangunan lagi finishing. Tolong diagendakan kapan bisa diresmikan. Nabi itu kalau meresmikan masjid caranya sholat berjamaah. Dulu di Betawi kalau orang meresmikan masjid itu hari Jumat, sholat Jumat pertama. Tadinya ini musola diperbesar, karena sudah kebutuhan akhirnya dijadikan masjid. Diresmikan hari Jumat, sholat Jumat pertama. Sebab beda antara masjid dengan musola, salah satunya sholat Jumat. Kalau sekarang pada nggak sempet tuh, kalau peresmian hari Jumat pada kerja, akhirnya peresmiannya hari Sabtu atau hari Ahad. Ya, jadi gunting pita acaranya. Baik. Nah, kata Nabi sekarang ini nggak sempet, karena sekarang ini mau perang. Perangnya namanya perang Tabuk. Perang Tabuk itu melawan Romawi. Jauh lokasinya. Paling cepat perjalanan dari Madinah itu 20 hari dengan kuda, dengan unta. Apalagi cuacanya panas terik. Nanti saja selesai perang saya mampir. Selesai perang Nabi bermaksud mampir sekalian meresmikan masjid itu. Turun ini ayat surat At-Taubah ayat 107 108. Di antara kalimat di dalam ayat ini adalah la takum fihi abada. Kamu jangan sholat di situ selamanya. Dilarang Nabi sholat di situ selamanya. La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Masjid yang didirikan di atas dasar takwa lebih berhak kamu sholat di dalamnya daripada di masjid ini. Masjid yang didirikan di atas dasar takwa itu adalah Masjid Kuba, Masjid Nabawi. Akhirnya nggak jadi. Karena nggak jadi, Nabi utus 2 orang sahabat, bukan mewakili Nabi meresmikan, tapi Nabi perintahkan agar masjid itu dirobohkan, dihancurkan, dan dibakar puing-puingnya. Inilah yang kemudian disebut dengan Masjid Dirar. Jadi jangan bikin masjid
kalau tidak dibutuhkan, apalagi untuk memecah belah kaum muslimin. Nah, masjid itu nilai pentingnya di mana? Sarana pembina iman. Masjid itu sarana pembina iman. Iman kaum muslimin harus dibina dari masjid. Masjid itu sarana pembina masyarakat Islami. Masyarakat kita banyak, masjidnya banyak. Lah yang jadi masalah, masyarakat seperti apa yang sudah kita hasilkan dari masjid. Ini masjid harus menghasilkan masyarakat. Sarana pengokoh ukhuwah. Masjid itu untuk mengokohkan persaudaraan. Nabi persaudarakan muhajirin dengan ansar, orang Mekah dengan orang Madinah, dipersaudarakan, persaudaraan yang indah. Nah, persaudaraan ini harus diperkokoh. Memperkokohnya butuh sarana. Sarananya adalah masjid. Jadi jangan sampai di masjid kita malah merusak persaudaraan. Bagaimana kalau beda pilihan politik? Ya nggak apa-apa beda pilihan politik. Jangan gara-gara beda pilihan politik jadi pindah masjid. Jangan. Biasa-biasa aja. Politik itu 5 tahunan. Nanti 5 tahun lagi beda lagi, 5 tahun lagi beda lagi. Apalagi sekarang ini ada istilah jejak digital. Jejak digital itu omongan orang 5 tahun yang lalu beda banget sama yang sekarang. Sikap dia 5 tahun yang lalu beda banget sama yang sekarang. Bahkan belum 5 tahun beda banget sama sekarang. Nanti sekarang beda lagi dengan yang akan datang. Terus begitu. Hati-hati. Apalagi orang pandai mengedit video, dikumpulkan itu omongan, disatuin. Jadi kita di masjid harus netral. Masjidnya yang harus netral. Ustadznya mah tidak netral. Ustadz punya pilihan, khotib punya pilihan, jamaah punya pilihan. Tapi pilihan-pilihan itu jangan diomongin di sini, jangan diomongin di masjid. Itu namanya kampanye. Jadi di masjid jangan kampanye. Ngomong politik boleh nggak? Boleh. Ngomong politik boleh. Ini sekarang saya lagi ngomong politik. Nah itu boleh kan? Ngomong politik boleh. Kalau di masjid itu bicara nilai. Pemimpin itu begini, pemimpin itu begini, begini, begini. Nah itu. Itu namanya bicara nilai. Ayatnya ini, hadisnya ini. Tapi sebagai seorang khotib, meskipun saya punya pilihan, saya jangan membicarakan pilihan itu. Oleh karenanya pilihlah nomor, jangan begitu. Nomor disebut-sebut. Itu yang saya maksud. Netral itu. Jadi orang harus tahu diri lagi ngomong di mana. Sekalipun saya tim sukses, saya tim sukses dari salah satu calon, ya saya jangan kampanye. Saya mah sekarang lagi khotib,
Jangan saya berkampanye, apalagi pakai jas ada logo, ada gambar partai. Jangan. Masjid itu tempat semua, tempat untuk semua kaum muslimin. Organisasinya boleh beda, paham keagamaannya boleh beda, asal jangan yang sesat. Partai politiknya boleh beda, dukungannya kepada calon presiden, wakil presiden boleh beda, tapi kalau sudah di masjid, itu tempat kita bersama. Nah, itu namanya kokoh ukhuwah. Sarana perjuangan. Masjid itu sarana buat kita berjuang. Maka berbahagialah, tadi saya bilang, jadi pengurus masjid. Kenapa? Allah memberikan ladang buat kita berjuang. Orang pengen berjuang bikin organisasi, orang pengen berjuang bikin lembaga. Kita mau berjuang sudah ada, wadahnya sudah ada, alatnya sudah ada, yaitu masjid. Sekarang kita diminta jadi pengurus masjid. Oh, kalau begitu saya mau berjuang sebagai pengurus masjid. Begitu, bukan mau berkuasa. Ini kadang-kadang orang jadi pengurus masjid mau berkuasa, jadi bendahara, nggak mau banget ngeluarin duit. Emang duit dia? Punya duit buat berjuang melalui masjid, keluarin duitnya. Saya jangan kerja sendiri ngurusin masjid, orang harus diajak. Jangan saya terus yang jadi MC, emang kagak ada orang lain? Ganti-gantian jadi MC. Orang udah bosan ngeliat muka lu. Tiap Jumat lu terus. Kenceng banget tawanya. Itu namanya tersinggung. Tersinggung kalau tawa masih mending, kalau marah yang repot.